there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Jurnal Estetik IAIN Curup dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Penerapan Metode Speed Reading dalam Pembelajaran Membaca untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMKN 3 Takalar. Dari segi abstrak, penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar membahas tentang proses dan peningkatan pembelajaran membaca menggunakan metode speed reading. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca cepat siswa dan hasil pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar. Siklus 1. Pertemuan 1 memperoleh presentasi keaktifan sebanyak 64% dan meningkat pada pertemuan kedua menjadi 72%. Sedangkan pada siklus kedua, keaktifan siswa pada pertemuan ke-1 memperoleh presentasi sebanyak 80% dan meningkat pada pertemuan kedua menjadi 83%. Sedangkan hasil pembelajaran membaca siswa pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata 72 dengan presentasi ketuntasan hanya 10-50%. Siswa berada pada kategori tertuntas dan sebanyak 10-50% siswa berada pada kategori tidak tuntas. Sedangkan pada siklus kedua, siswa memperoleh rata-rata 81 dengan presentasi kelulusan sebanyak 20-100%. Siswa memperoleh nilai tuntas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode speed reading dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar dan tuntas dan berhasil. Pendahuluan, kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan. Berdasarkan Program for International Student Assessment (PISA), terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dan hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset 2022 untuk mengatasi hal tersebut, penerapan kurikulum Merdeka Belajar diharapkan dapat membuat sekolah dan pemerintah daerah mengelola pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing secara mandiri, membentuk SDM sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0, menguatkan pendidikan karakter serta dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang dimana mata pelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan menghasilkan siswa yang berakhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun, memiliki kemampuan literasi, berbahasa, sastra, dan bernalar dalam belajar dan bekerja, dan memiliki kepedulian terhadap budaya lokal dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, diharapkan siswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis secara baik. Yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia ini ada di SMA, SMK, MA berbasis teks. Untuk memahami teks tersebut, siswa harus dibekali dengan kemampuan membaca yang baik. Membaca merupakan komunikasi tidak langsung yang menggunakan tulisan sebagai medianya. Dengan membaca, siswa dapat memahami pesan, perasaan, ide, serta informasi yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang atau penulis. Hal ini berjalan dengan disampaikannya oleh seseorang pengarang atau penulis. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pesan atau kata-kata atau bahasa tulis yang dapat menentukan keberhasilan suatu pelajaran. Senada dengan Nur Hadi 2016 mengatakan bahwa membaca dipandang sebagai kegiatan mengolah ide. Maksudnya, bacaan tidak sekadar mengandung pesan menulis, tetapi pesan itu harus diolah lagi melalui kegiatan berpikir kritis dan kreatif. Membaca menafsirkan makna bacaan yang lebih mendalam. Dengan membaca cepat, siswa dapat mengefisienkan waktu dalam mengelola informasi, ilmu pengetahuan, dan berwawasan yang luas. Tujuan utama dalam membaca di sekolah adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi serta memahami makna dalam bacaan. Menurut Tarigan 2015,
yaitu yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat yaitu membaca untuk menyimpulkan. Yang kelima yaitu membaca untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan. Yang keenam itu membaca untuk menilai dan mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Proses pembelajaran membaca di sekolah sering mengalami kendala atau permasalahan yang berakibat tujuannya pembelajaran tidak tercapai. Diketahui bahwa kemampuan membaca siswa belum merata, khususnya pada siswa kelas 10 TKJ 3. Banyak siswa yang masih belum lancar dalam kegiatan membaca, disebabkan karena siswa pasif atau tidak aktifnya mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Istiqomah DKK 2023 mengemukakan bahwa kesulitan membaca antara lain itu kurang mengenali huruf, membaca kata demi kata, memfase yang sah, menghilangkan pengulangan, pengembalian, menyisipkan penggantian, menggunakan gerak bibir, jari, telunjuk, dan kepala, kesulitan konsonan. Hal itu mengakibatkan proses pembelajaran tergantung sepenuhnya kepada guru kelas. Siswa hanya menerima informasi saja dan tidak terlihat aktif dalam mencari referensi. Selain itu, faktor penghambat kegiatan membaca meliputi derasnya arus hiburan melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan tayangan video pada sosial media, serta koleksi buku di perpustakaan kurang diperhatikan kualitas dan mutunya, baik dalam hal koleksi bahan bacaan menarik maupun sistem pelayanan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru perlu menggunakan berbagai metode atau model atau media pembelajaran yang inovasi berdasarkan kebutuhan karakter siswa tersebut. Salah satu metode yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah penerapan metode speed reading, yang dimana metode speed reading adalah salah satu cara untuk membantu siswa agar dapat memahami suatu teks bacaan dengan cepat, karena metode ini merupakan metode yang menyenangkan dan tidak akan membuat siswa merasa bosan. Penelitian terdahulu oleh Nastiti 2021 dengan judul penggunaan metode SQ3R sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teks deskripsi pada peserta didik kelas 12 di MTSN 1 Lombok Barat memiliki persamaan, yaitu sama-sama fokus dalam kegiatan membaca dan memiliki perbedaan dalam penggunaan metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nastiti menggunakan metode SQ3R dan fokus dalam pembelajaran deskripsi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode speed reading, fokus dalam pembelajaran membaca teks cerpen. Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti terdorong melakukan penelitian tindakan menggunakan metode speed reading dalam pembelajaran pembaca untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 10 TKJ 3 SMK Negeri 3 Taklar yang berlokasi di Desa Pandiglang, Kecamatan Senrobone, Kabupaten Taklar. Adapun metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan bentuk penelitian tindakan yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Tujuan dari PTK adalah untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran yang pelaksananya dilakukan dalam beberapa siklus. Mansur dan Rahmat 2029, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMKN 3 Taklar yang berjumlah 160 orang, sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas 10 TKJ 3 yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan lembar observasi dan tugas. Data proses pembelajaran menggunakan lembar observasi untuk mengamati perilaku dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, dan data hasil pembelajaran bahasa Indonesia diperoleh dari nilai tugas pembaca siswa. Setelah data diperoleh, selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Data proses aktivitas belajar siswa diperoleh secara kualitatif dan data hasil. Penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ SMKN 3 Taklar bertujuan untuk meningkatkan motivasi atau semangat dan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Taklar dengan menggunakan metode speed reading dalam pembelajaran membaca.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 September sampai 7 Oktober 2023 di SMKN 3 Takalar yang berlokasi di Jalan Hamzah, DG TPU nomor 1 Desa Pandigling, Kecamatan Sanrobono, Kabupaten Takalar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 TKJ 3 yang berjumlah 20 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa dan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data hasil kemampuan membaca siswa melalui tugas yang diberikan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari atas 4 tahap, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun analisis data setiap siklus adalah sebagai berikut. Data proses aktivitas belajar siswa siklus 1 pertemuan 1. Proses aktivitas belajar siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar pertemuan pertama siklus 1 dilaksanakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 10.30 sampai dengan 12 tepat. Aktivitas siswa mengikuti pembelajaran berada pada kategori tidak aktif dengan nilai presentasi keaktifan yaitu 64%. Siswa yang tidak fokus diawali pembelajaran menjadi salah satu penyebab dan kendala keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa siswa yang tidak lancar dan dalam kegiatan membaca yang sifatnya masih mengeja. Pun tabel aktivitas belajar siswa siklus 1 pertemuan 1 yaitu hal yang diamati yaitu yang pertama, siswa menjawab salam guru dan berdoa tanpa siap memulai pembelajaran. Keterangan frekuensinya yang aktif yaitu 14-70%, frekuensi tidak aktifnya 6-30%. Kemudian yang kedua, siswa mendengarkan guru melakukan presentasi. Keterangan frekuensi aktifnya 12-60%, frekuensi tidak aktifnya 8-40%. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. Keterangan frekuensi tidak aktifnya 12-60%, kemudian frekuensi tidak aktifnya yaitu 8-40%. Baiklah, itu paparannya dari para tabelnya. Kan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa aktivitas pertama itu siswa menjawab salam guru dan berdoa tanpa siap memulai pembelajaran sebanyak 14 atau 70% yang aktif dan 6 atau 30% yang tidak aktif. Dan yang kedua, siswa mendengarkan guru melakukan presentasi sebanyak 12 atau 60% yang aktif dan 8 atau 40% yang tidak aktif. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran sebanyak 12 atau 60% yang aktif dan 8 atau 40% yang tidak aktif. Dan yang keempat, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang penggunaan metode speed reading dalam proses pembelajaran membaca sebanyak 15 atau 75% yang aktif dan 5 atau 25% yang tidak aktif. Kemudian begitu seterusnya. Kemudian yang B, data proses aktivitas belajar siswa siklus 1 pertemuan kedua yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas belajar belajar siswa dengan menggunakan metode speed reading dalam pembelajaran membaca pertemuan kedua siklus 1 berada pada kategori tidak aktif dengan presentasi keaktifannya yaitu 72%. Penyebabnya adalah masih ada beberapa siswa yang tidak fokus membaca teks yang diberikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, ditemukan siswa yang tidak percaya diri membaca di depan kelas yang berdampak terhadap kelancaran dalam kegiatan membaca. Adapun hasil pengamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Proses pembelajaran siklus 1 pertemuan kedua dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 12 September 2023 pukul 13 tepat sampai dengan pukul 14.30 berdasarkan tabel 44. Di atas dapat kita ketahui bahwa aktivitas pertama, siswa menjawab salam guru dan berdoa tanpa siap memulai pembelajaran sebanyak 17 atau 85% yang aktif dan 3 atau 15% yang tidak aktif. Dan yang kedua, siswa mendengarkan guru melakukan presentasi sebanyak 15 atau 75%
yang aktif dan 5 atau 25% yang tidak aktif. Dan yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran sebanyak 15 atau 75% yang aktif dan 5 atau 25% yang tidak aktif. Dan yang keempat, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang penggunaan metode speed reading dalam proses pembelajaran membaca sebanyak 17 atau 85% yang aktif dan 3 atau 15% yang tidak aktif. Dan yang kelima, siswa memperoleh teks bacaan yang diberikan oleh guru sebanyak 20 atau 100% yang aktif dan 0 sampai 0% yang tidak aktif. Dan begitu pun seterusnya. Dari hasil kemampuan membaca siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar menggunakan metode speed reading memperoleh nilai rata-rata 72. Nilai ini diperoleh dari tugas membaca cepat siswa yang dilaksanakan pada hari Selasa 12 September 2023 pada jam 1 sampai dengan jam 2.30 dengan memperhatikan indikator penilaian seperti kecepatan intonasi, memahami maksud teks dengan menyampaikan kembali isi teks, menggunakan kata-kata sendiri, dan dapat menyimpulkan maksud teks bacaan. Berdasarkan hasil analisis dari data tersebut, diketahui bahwa banyak nilai siswa yang belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimal (SKKM). Untuk mengetahui nilai hasil kemampuan membaca siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Takalar menggunakan metode speed reading pada siklus ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yaitu tabel hasil kemampuan membaca siswa siklus 1. Kategori sangat baik, rentang nilainya itu 85 sampai 100, frekuensinya 1, presentasinya itu 55%. Kategori baik, rentang nilainya 75 sampai 84, frekuensinya 9, presentasenya 45%. Kemudian kategori cukup, rentang nilainya 65 sampai 74, frekuensinya 8, presentasenya 40%. Kemudian kategori kurang, rentang nilainya 55 sampai 64, frekuensinya 2, presentasinya 10%. Dari jumlah rentang nilai dan frekuensi dari jumlah rentang nilai frekuensi presentasinya dapat disimpulkan 100% presentasi, frekuensinya hanya 20. Kemudian tabel ketiga dapat kita lihat lagi kemampuan membaca siswa menggunakan metode speed reading siklus 1. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa tabel 1 atau 5% di siswa yang berada pada kategori sangat baik. Pada kategori baik ada banyak 9 sampai 49 siswa dan sebanyak 8 siswa atau 40% berada pada kategori cukup. Sedangkan pada kategori kurang hanya sebanyak 2 atau 10% siswa saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca siswa kelas 10 TKJ SMKN 3 Takalar pada siklus 1 belum berhasil. Penyebabnya adalah siswa kurang percaya diri dalam kegiatan membaca. Selain itu, siswa merasa terbebani dan menganggap pembaca dalam kegiatan yang membosankan. Banyak siswa yang kurang lancar membaca dan tidak memahami makna bacaan. Siswa membacanya hanya sekedar menyampaikan isi teks yang tertulis dan tidak bisa berargumen atau berpendapat tentang pesan atau informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian refleksi siklus 1. Refleksi dalam penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan melihat proses dan hasil yang telah dicapai melalui lembar observasi aktivitas belajar. Dan hasil pembelajaran membaca siswa dalam penelitian siklus 1 diketahui bahwa aktivitas belajar siswa masih berada pada kategori tidak aktif. Penyebabnya adalah ketika siswa ditugaskan untuk membaca teks yang dibagikan, mereka tidak percaya diri dan bahkan mereka grogi tampil di depan kelas. Selain itu, siswa merasa terbebani dan menganggap pembaca adalah kegiatan yang membosankan. Banyak siswa yang kurang lancar membaca, siswa membaca hanya sekedar menyampaikan isi teks yang tertulis dan tidak bisa berargumen atau berpendapat tentang pesan atau informasi yang terkandung dalam teks tersebut. Istilah atau kosakata asing yang baru bagi mereka menjadi salah satu penyebab siswa lambat dalam kegiatan membaca.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa salah satu penyebab siswa tidak aktif dalam pembelajaran adalah metode yang guru gunakan masih bersifat konvensional dalam proses pembelajaran. Guru merupakan sumber informasi atau informasi satu-satunya. Dalam artian, metode yang digunakan adalah teacher center learning atau pembelajaran yang terpusat kepada guru. Selama ini siswa pasif mengikuti pembelajaran, siswa hanya diam dan tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya di depan kelas. Selain itu, temuan yang diperoleh pada siklus 1 adalah kurangnya koleksi bacaan di perpustakaan, buku-buku bacaan yang sangat terbatas. Dorongan atau motivasi guru juga menjadi pemicu lemahnya kemampuan membaca siswa. Temuan ini dibahas secara kolaboratif dengan guru kelas untuk menentukan langkah-langkah yang selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang diperoleh pada proses pembelajaran siklus 1 berada pada kategori tidak aktif, dan kemampuan siswa dalam pembelajaran membaca menggunakan metode speed reading memperoleh nilai rata-rata 72 berdasarkan nilai KKM yang telah ditentukan, yaitu 75. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca siswa kelas dinyatakan tidak berhasil dan dilanjutkan ke siklus kedua. Pembelajaran guru merupakan sumber informasi. Kemudian analisis data siklus 2, yaitu datanya siklus 2 dalam penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pada pukul 10.30 sampai 12 tepat. Berdasarkan hasil observasi pengamatan aktivitas belajar, siswa dengan menggunakan metode speed reading dalam pembelajaran membaca mengalami peningkatan keaktifan signifikan, walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak dengan presentasi keaktifan, yaitu 80%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa siswa yang kurang disiplin masuk kelas. Mereka terpantau melakukan aktivitas keluar masuk kelas tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, masih ada ditemukan siswa yang tidak memahami maksud atau makna teks bacaannya. Pelaksanaan penelitian pada siklus 1 dilaksanakan selama 2 kali pertemuan sebelum penerapan metode speed reading. Dalam pembelajaran membaca, penelitian bersama guru merencanakan persiapan yang akan dilakukan seperti menyiapkan RPP, lembar observasi teks bacaan, lembar tugas, dan lembar penilaian. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas belajar siswa siklus 1 berada pada kategori tidak aktif. Ada beberapa siswa yang tidak aktif fokus mengikuti langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, ditemukan siswa yang tidak lancar dalam kegiatan membaca yang sifatnya masih mengeja beberapa kosakata, dan kebanyakan siswa tidak memahami makna atau maksud teks bacaannya. Selain itu, pelaksanaan observasi siklus 1 juga menemukan guru tidak mendamping siswa dalam kegiatan membaca. Terkesan hanya untuk duduk tanpa mengontrol aktivitas siswa. Hal ini berdampak terhadap kemampuan siswa dalam memahami isi kandungan bacaan karena ada beberapa siswa yang terekam mengganggu siswa yang lain dalam proses membaca. Temuan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dwi Jayanti dan Rahmayanti pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa siswa tidak akan melakukan literasi apabila tidak didampingi oleh guru, dan minimnya buku literasi di perpustakaan sekolah menjadi kendala dalam kegiatan membaca. Adapun ide pokok atau ciri-ciri dan unsur-unsur yang penting dalam teks bacaan dalam kegiatan membaca yang masih mengeja atau mengulang beberapa kata yang berdampak terhadap kecepatan membaca. Temuan ini sejalan dengan pendapat Imas Kania Rahman DKK pada tahun 2022 yang mengatakan bahwa aspek penghambat kegiatan membaca adalah yang pertama, vokalisasi atau gumaman saat membaca. Yang kedua, membaca dengan menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Yang ketiga, kepala bergerak ke arah yang dibaca. Dan yang keempat, subvokalisasi, suara yang biasa terbaca di benak kita. Dan yang kelima, jari selalu menunjuk ke tulisan yang sedang dibaca. Dan yang keenam, gerakan mata kembali ke kata-kata sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti bersama guru kelas 10 TKJ 3 melakukan refleksi pembelajaran dan sepakat untuk melanjutkan ke siklus yang kedua.
Seperti halnya dengan siklus pertama, pelaksanaan siklus kedua dimulai dengan melakukan perencanaan pembelajaran persiapan yang dilakukan masih mengikuti pola sebelumnya, yaitu menyusun RPP, lembar observasi atau pengamatan, lembar tugas, lembar penilaian, dan teks bacaan yang sesuai dengan karakter siswa. Materi atau teks bacaan pada pembelajaran siklus kedua mengangkat topik pembaca teks cerpen. Pada proses pembelajaran siklus kedua terlihat lebih aktif siswa bermotivasi mengikuti pembelajaran membaca. Selain itu, mereka tampil mengemukakan pendapat tentang bacaannya dengan rasa percaya diri. Dalam pelaksanaan siklus kedua, guru terlihat aktif mendamping dan memotivasi siswa dalam pembelajarannya sehingga siswa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam kegiatan membaca. Keaktifan dalam proses pembelajaran ternyata berdampak terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa. Hasil pembelajaran membaca menggunakan metode speed reading, siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Tekelar siklus 2 memperoleh nilai rata-rata yaitu 81. Selain kemampuan siswa yang mampu membaca dengan cepat, ternyata siswa juga dapat memahami kandungan teks bacaan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siti Aisyah Lina Siti Nurwahida pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa model speed reading dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari ide atau utama atau pokok isi teks bacaan. Peran guru di dalam kelas sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Komitmen guru membuka kelas atau memulai pembelajaran akan berdampak baik terhadap proses pembelajaran siswa, akan lebih teratur dan disiplin, serta menciptakan situasi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian ada bagian penutup. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa proses penerapan metode speed reading dalam pembelajaran membaca dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ 3 SMKN 3 Tekelar. Siklus 1 presentasi keaktifan siswa memperoleh 72% atau berada pada kategori tidak aktif dan meningkat pada siklus kedua menjadi 83% atau berada pada kategori aktif. Sedangkan peningkatan hasil pembelajaran membaca siswa siklus 1 berada pada kategori tidak tuntas dengan nilai rata-rata 72 dan mengalami peningkatan pada siklus kedua dengan nilai rata-rata 81. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode speed reading dalam pembelajaran membaca berdampak positif terhadap siswa. Siswa bermotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran serta dengan menggunakan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran membacanya. Baiklah itu saja yang dapat saya paparkan dari estetik jurnal IAIN Curup yang berjudul estetik jurnal IAIN Curup yang berjudul tentang speed reading. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.